Shalom, puji Tuhan, blessing family dan jemaat Tuhan dimanapun Anda semua berada. Tuhan Yesus tetap baik, amin. Kuasanya tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kita tidak pernah lalai menepati janjinya, walau ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ketika Tuhan sudah berjanji dan mengikat perjanjian dengan seseorang, maka Dia pasti akan menggenapinya. Mari saat ini kita dengarkan kesaksian mujizat perjanjian garam yang dialami oleh keluarga berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Ruth Septi dari Family Blessing Surabaya. Saat ini saya rindu untuk bersaksi tentang mujizat perjanjian garam yang saya dan suami saya alami. Jadi kami menikah di bulan November 2016. Kemudian di awal tahun 2017 saya mengalami ectopic pregnancy. Itu jadi pembuahan, jadi kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Jadi waktu itu posisinya sudah terjadi pendarahan di dalam perut saya, jadi saya harus segera dioperasi. Setelah itu singkat cerita, di beberapa bulan berikutnya, di bulan Juni 2017, masih di tahun yang sama, ternyata saya hamil lagi. Tapi atas izin Tuhan, di bulan Juli, jadi janin saya itu waktu itu hanya berusia sekitar 2 bulan saja. Ternyata dia tidak berkembang, kemudian harus dikuret. Jadi kami harus merelakan untuk kami kehilangan anak kami ya. Ya itu suatu pukulan buat kami, tapi kami terus percaya kalau Tuhan sudah berjanji akan kasih kami keturunan, pasti Tuhan juga akan kasih di waktu yang tepat. Setelah itu di bulan Oktober 2017, waktu itu saya masih bekerja, lalu di bulan Oktober saya memutuskan untuk resign dan menjadi full timer bersama dengan suami saya. Jadi kami melayani Tuhan sepenuh waktu, dan di bulan Oktober itu kami diutus ke Surabaya. Jadi kami melayani di Family Blessing Surabaya. Singkat cerita, di tahun berikutnya di 2018 di bulan Juni itu saya memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan. Jadi saya mau memeriksa kandungan saya. Ya, selain karena memang kami rindu untuk punya keturunan, tapi juga waktu itu beberapa bulan, sekitar 2 atau 3 bulan saya belum haid, belum datang bulan gitu. Lalu di situ dokter periksa untuk USG, lalu ketahuan bahwa saya ternyata ada PCOS. PCOS itu Polycystic Ovary Syndrome. Jadi itu ada satu gangguan hormon dalam tubuh saya. Itu menyebabkan saya sulit hamil waktu itu ya. Dan itu juga yang membuat saya waktu itu di Januari 2017 saya mengalami ectopic pregnancy, dan di bulan Juni saya keguguran. Itu kata dokter karena sel telurnya bibitnya kurang bagus begitu. Makanya jadinya nggak berkembang, lalu saya belum bisa hamil lagi sampai di tahun berikutnya. Setelah itu dokter bilang saya harus dicek rahim saya gitu. Saya harus ke lab, saya disuruh ke Parahita, dan di akhir Juni itu saya ke Parahita, dan di bulan Juli saya ketemu dokter lagi untuk memberi hasilnya. Jadi ini saudara hasilnya, ini hasil HSG. Jadi saya disuruh HSG sama dokter kandungan. Waktu itu HSG saya seperti ini. Jadi cairan kontras itu dimasukkan ke dalam rahim saya, lalu dilihat apakah ada sumbatan atau tidak, atau saluran telurnya itu ada baik-baik saja atau ada sumbatan gitu. Saya waktu itu nggak begitu paham, saya nggak begitu mengerti ini hasilnya. Jadi hasilnya non paten tuba falopi kanan dan kiri. Jadi bukan hanya salah satu, tapi 2 saluran telur saya itu tertutup, saudara. Jadi waktu itu dokter bilang, kamu masih muda karena kedua saluran telurmu tertutup, tuba falopimu dua-duanya udah keblok, tersumbat. Itu artinya ya nggak subur, artinya kalau kasarannya mandul gitu ya saudara. Dibilang mandul, kemudian dokter bilang kamu masih muda, mendingan pergi ke klinik fertilitas di salah satu rumah sakit. Kemudian disuruh untuk bayi tabung. Bukan kami menolak untuk melakukan bayi tabung, tapi kami punya iman bahwa
Tuhan kita lebih besar gitu. Kita nggak perlu untuk melakukan IVF itu, karena kami masih mau terus percaya bahwa Tuhan pasti melakukan suatu perkara yang besar buat hidup kami. Kemudian ya itu satu hal yang menjadi pukulan besar bagi saya. Saya begitu hancur hati di situ, tapi suami saya menguatkan saya. Ya kita terus percaya Tuhan itu besar, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian di bulan berikutnya di Agustus di tahun 2018, masih di tahun yang sama. Jadi waktu itu di Family Blessing diadakan perjanjian garam. Langsung kami ikut perjanjian garam itu, dan kami sertakan salah satunya hasil lab itu. Jadi kami tulis hasil lab ini dibatalkan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami bilang kami hamil, maksudnya saya hamil. Dan bukan cuma itu, jadi kami bukan hanya tulis di amplop perjanjian garam kami, tapi kami juga setiap hari kami memperkatakan ya kami pakai karunia untuk mencipta itu ya saudara. Kami perkatakan iman kami kalau saya hamil, dan suami saya lebih-lebih saudara, dia bilang istriku beranak seperti itu. Kemudian waktu itu di tahun 2018 ya. Di tahun berikutnya di 2019. Jadi di awal-awal tahun di bulan Maret, sekitar bulan Maret seperti itu saya memutuskan untuk tes pack ya. Waktu itu saya tergerak untuk tes pack deh. Tapi saya juga membungkam pikiran saya yang begitu menyerang gitu ya. Paling nanti hasilnya garisnya satu lagi alias negatif gitu ya, belum hamil lagi. Tapi saya membungkam pikiran saya mau ambil langkah iman, saya mau tes pack. Kali ini saya percaya ada mujizat. Ternyata saya diberi surprise dari Tuhan ya. Di bulan Maret itu 2019 tes pack saya 2 garis saudara. Jadi waktu itu saya hamil, dan puji Tuhan ini salah satu mujizat perjanjian garam yang kami alami. Jujur waktu itu saya kaget karena lihat hasil tes pack saya itu positif 2 garis. Lalu saya kasihkan hasilnya ke suami saya, dan dia juga kaget karena kami sama-sama tahu kondisi kami seperti apa, terutama saya ya. Waktu itu kondisi saya tidak memungkinkan untuk hamil secara alami dengan begitu cepat begitu ya, karena baru sekitar 6 bulan setelah kami divonis untuk harus bayi tabung itu. Kemudian karena kaget kami ulang lagi tes pack, kami ulang lagi, besoknya ulang lagi, dan setelah kami yakin oke, ini memang benar-benar positif karena hasilnya sama, kami sepakat untuk pergi ke dokter untuk cek kandungan saya. Kami pergi ke dokter yang sama yang waktu itu memvonis saya nggak bisa hamil kecuali dengan bayi tabung. Lalu di klinik waktu itu kami ketemu dokter nanya ada apa. Lalu dipikir kami tuh sudah ke klinik fertilitas untuk bayi tabung. Tapi waktu itu suami saya bilang, ini dok, istri saya hamil. Jadi kami sudah tes pack, lalu hasilnya positif. Lalu dokter kaget, oh ya, ayo kita cek USG. Lalu setelah di USG ternyata benar saya hamil, dan kehamilan saya waktu itu sudah 5 minggu. Dan di situ saya bersyukur sekali karena saya melihat ada kantong janin di dalam rahim saya, dan saya bisa dengar suara detak jantung anak saya. Saya bersyukur sekali, dan dokter juga kaget gitu ya, kaget dan mengakui bahwa memang ini perbuatan Tuhan, ini mujizat gitu loh, hanya Tuhan yang bisa kerjakan hal ini di dalam kehidupan kami. Kemudian dalam perjalanan kehamilan saya, setiap bulannya kami mengalami mujizat. Apa yang kami perlukan itu Tuhan sediakan. Jadi kami mengalami mujizat penyediaan itu dalam sepanjang masa kehamilan saya. Lalu di bulan November 2019 akhirnya anak kami lahir. Anak kami perempuan, cantik dan lahir dengan sehat. Kami bersyukur sekali. Dan ada satu ayat saudara saya mau share. Waktu itu saya dapat ayat ini ketika saya berdoa, waktu saya masih dalam mengalami pergumulan untuk punya anak ini ya, saya berdoa, lalu saya dapat tema Tuhan kasih saya ayat di Yesaya 43 ayat 19. Nih bacanya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh,
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Jadi saudara, saya percaya hal mujizat yang kami alami ini, saya percaya saudara juga pasti bisa mengalaminya. Karena ketika Tuhan sudah berfirman, pasti Dia genapi. Ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti genapi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menonton kesaksian ini, apapun pergumulan yang Anda alami, baik itu sama dengan apa yang kami alami atau pergumulan yang berbeda, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup dan tidak ada rencananya yang gagal. Jadi tetap terus percaya, tetap terus berharap, jangan hilang pengharapanmu di dalam Tuhan. Sekian kesaksian saya mengenai mujizat perjanjian garam yang kami alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.